Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Hidiah, NIM 20211040 dari kelas AS 4B. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum tata negara. Dapat didefinisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Hukum tata negara yaitu sebuah hukum yang mengatur organisasi negara, meliputi bentuk-bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga negara, dan kewarganegaraannya. Hubungan antar pemerintahan pusat dengan daerah, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban kewarganegaraan. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya KUHP, segi materialnya adalah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Sumber hukum formil adalah sebuah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan hukum. Sumber hukum formil yang dikenal di dalam ilmu hukum berasal dari 6 jenis. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang ini memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi masyarakat untuk konsolidasi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tiga, ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. 4, ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Kelima, ada doktrin. Doktrin adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli, dan hasil pernyataan pun disepakati oleh seluruh pihak. Yang keenam, ada agama. Agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu. Asas negara hukum yang dikenal dalam hukum tata negara. Asas legalitas. Asas legalitas berkaitan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak mementingkan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut gagasan negara hukum, penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasari pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat yang tertuai dalam undang-undang. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kedaulatan rakyat. Pengertian berdaulat adalah negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri, baik masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri, tanpa ada campur tangan negara lain. Asas kedaulatan rakyat. Indonesia sendiri menganut kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Artinya, dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan menentukan segala wewenang dalam negara. Asas kedaulatan rakyat disebut juga sebagai asas demokrasi. Asas pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan terpisah tanpa ada hubungan antar satu dengan yang lainnya. Sedangkan pembagian kekuasaan terbagi atas beberapa bagian, akan tetapi tidak terpisah dan memiliki hubungan antar satu dengan lainnya. Asas negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup sebagai warga negara. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang berwenang untuk membuat undang-undang yang biasa disebut dengan parlemen. Lembaga Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pengaturan atau legislasi, yang kedua fungsi pengawasan atau kontrol, yang ketiga fungsi perwakilan atau representasi.
Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan umum sebagaimana tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Partai politik dan pemilihan umum. Partai politik merupakan organisasi terstruktur yang menjadi salah satu pilar demokrasi, sedangkan pemilu merupakan salah satu kunci demokratisasi suatu negara. Sistem pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan orang-orang yang bergabung dalam suatu lembaga yang terstruktur untuk mengisi jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, anggota parlemen di berbagai tingkat pemerintahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.